Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas topik yang agak berat sedikit ya, tentang market intelligence. Oh ya, ngomong-ngomong selamat tahun baru ya bagi teman-teman yang lagi ngerayain tahun baru, lagi liburan. Stay safe, stay healthy ya, karena akhir-akhir ini banyak varian baru yang muncul seperti Omicron dan Delmicron. Stay safe, stay healthy ya, oke? Di topik kali ini kita mau ngebahas tentang market intelligence. Nah, apa itu market intelligence? Market intelligence adalah analisa suatu pasar di suatu negara. Contohnya misalkan analisa produk kopi di Korea Selatan. Nanti isinya akan tentang analisa marketnya, analisa tren produknya, analisa konsumennya, analisa pesaingnya, dan juga tentu beberapa data buyer yang kita punya akan kita bagikan di konten kali ini. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan atau pengen tahu market intelligence kopi di Busan, Korea Selatan seperti apa, tonton terus videonya, oke? Jangan di skip-skip. Jangan lupa ngopi. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada Bu Nimade Kusumadewi dan tim selaku Kepala ITPC dari Busan, Korea Selatan. Karena beliau memberikan beberapa laporan tentang market intelligence ini. Jadi, kami di komunitas Kontaineran ID hanya mencoba merangkum dan memvisualisasikan apa yang menjadi laporan dari Bu Nimade Kusumadewi dan tim. Terima kasih sekali lagi kepada tim dari ITPC Busan, Korea Selatan. Informasinya sangat berguna, Bu. Oke, kita masuk ke produknya ya. Pengenalan produk lah, produk knowledge gitu. Pasti teman-teman di sini nggak asing nih tentang produk kopi nih. Biasanya orang Indonesia kan sering mengkonsumsi kopi, di mana kita mengawali hari dengan ngopi dan menutup malam dengan ngopi juga. Sampai-sampai New York Times pernah bilang bahwa hobi nongkrong Indonesia itu diartikan sebagai sitting, talking, and doing nothing. Jadi begitu membudayanya nongkrong sambil ngopi di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa kopi juga merupakan produk andalan Indonesia untuk ekspor ya. Kebanyakan sih masih di Eropa dan juga Amerika Serikat. Banyak sekali jenis kopi unggulan yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bajawa, kopi Temanggung, Java Ijen Rawung, dan masih banyak lagi. Ini jadi kesempatan kita untuk memperkenalkan nih kopi-kopi asal Indonesia itu seperti apa ke kancah dunia ya. Yang akan kita bahas di video kali ini merupakan kopi dengan HS code 0901, di mana artinya kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak, sekam dan kulit kopi, pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu HS code produknya itu berapa, bisa tonton video kami di video sebelumnya ya. Nanti saya juga cantumin linknya di atas ini, biar nanti tinggal klik aja, oke? Setelah kita mengetahui atau membahas sekilas tentang product knowledge, mari kita masuk ke gambaran umum negaranya. Republic of Korea, atau yang lebih dikenal sebagai Korea Selatan, terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Dengan penduduk kurang lebih 50 juta jiwa, memiliki pendapatan per kapita kurang lebih 44.000 US dollar per tahunnya. Di mana pendapatan ini termasuk yang lumayan tinggi di benua Asia sendiri. Produk domestik bruto Korea naik 2 tingkat ke peringkat 10 dunia, dengan pencatatan pembukuan kurang lebih 1,58 triliun dolar. Analis menyebutkan bahwa perlambatan ekonomi global tidak berdampak begitu besar terhadap ekonomi Korea karena pemerintahnya yang sangat adaptif dan antisipatif dalam menangani COVID-19 ini. Begitupun dengan neraca perdagangan dari Korea Selatan sendiri, tidak berdampak terlalu besar seperti negara-negara lain. Analisa gambaran umum negara cukup seperti itu ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau yang lebih detail, ya itu lebih bagus lagi. Karena sebetulnya kita cuma butuh data-data yang penting aja, seperti jumlah penduduk. Ini menggambarkan seberapa besar pasarnya. Yang kedua, letak geografisnya.
Ini bisa membantu kita menganalisa bahwa berapa biaya pengirimannya dan juga pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Ini membantu kita menganalisa target market kita, cocok enggak dengan pendapatannya. Setelah kita mengetahui gambaran umum negara, mari kita masuk ke peluang pasar kopi di Korea Selatan. Bagaimana peluang pasar kopi di Korea? Rata-rata orang dewasa di Korea Selatan mengkonsumsi lebih dari 300 cangkir kopi setiap tahunnya. Pada tahun ini, peminum kopi turun 20% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kedai kopi yang tutup. Sedangkan mereka yang berbisnis kopi tetap memasarkan kopinya, namun hanya boleh dibawa pulang ke rumah atau take away. Meskipun demikian, permintaan kopi di Korea Selatan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Di dunia internasional sendiri, Korea merupakan negara terbesar ketiga pengimpor kopi. Lebih dari 2,6 juta ton kopi yang diimpor setiap tahunnya. Dan rata-rata orang Korea mengkonsumsi 2,3 kg kopi setiap tahunnya juga. Tren minum kopi di Korea diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan akan lebih mengarah ke lifestyle. Di mana akhir-akhir ini muncul istilah orang kagong. Nah, saya nggak tahu tuh pronunciation-nya itu seperti apa, tapi di teksnya orang kagong. Orang kagong artinya adalah orang yang belajar di kedai kopi. Selain itu, muncul kafe-kafe yang membidik pasar wanita dan anak-anak, serta kafe-kafe yang khusus untuk pemilik hewan peliharaan berkumpul sembari membawa hewan peliharaan mereka. Dengan munculnya tren tersebut, kopi kemudian menjadi sangat populer dan sangat digemari. Konsumen kopi pun semakin beragam demografinya dan juga pangsa pasarnya pun semakin luas. Di Korea Selatan sendiri, brand-brand kopi dan juga brand-brand kafe banyak bermunculan. Mulai dari yang brand internasional seperti Starbucks dan lain sebagainya, dan juga brand-brand lokal asal Korea Selatan sendiri. Di mana jumlah kafenya kurang lebih ada 49.000 kafe dan coffee shop, di mana 19.000 diantaranya berada di kota Seoul, Korea Selatan. Setelah kita membahas pasarnya sebesar apa, tentu kita nggak lengkap kalau nggak membahas pesaingnya gimana. Indonesia sendiri merupakan negara produsen terbesar keempat kopi di dunia, dengan rata-rata produksi per tahun 639.000 ton, dengan komposisi Arabica sebesar 72,8% dan juga Robusta sebesar 27,2%. Namun banyak dari orang Korea yang tidak paham atau tidak tahu mengenai fakta tersebut. Indonesia hanya berada di peringkat ke-10 negara pengekspor kopi ke Korea Selatan, sedangkan di posisi puncak ditempati oleh Kolombia dengan market share 22% dan juga Brazil dengan market share kurang lebih 19%. Kopi Indonesia sendiri di Korea Selatan hanya memiliki market share kurang lebih 2,72%. Kondisi tersebut membuat kopi Indonesia kurang dikenal di kalangan importir-importir kopi dan pemilik kedai kopi di Korea Selatan sendiri. Adapun kopi Kolombia, Brazil, Ethiopia merupakan kopi yang memiliki brand awareness yang lebih tinggi serta memiliki jalur distribusi yang lebih baik untuk sampai ke tangan konsumen. Nah, ini jadi peluang yang bagus sekaligus tantangan nih bagi kita. Bisa nggak kita memperkenalkan produk kopi kita yang sudah tembus Amerika dan Eropa ke pasar Korea, mengalahkan brand awareness-nya kopi Kolombia, kopi Brazil, dan kopi Ethiopia. Saya yakin teman-teman di sini pasti bisa untuk memperkenalkan kopi kita ke Korea Selatan. Bagaimana dengan persepsi konsumen di Korea Selatan sendiri? Untuk melakukan transaksi perdagangan, importir Korea lebih menyukai pemasok atau supplier yang berkesinambungan. Hal tersebut untuk melindungi pasar domestik mereka dari kelangkaan kopi dan biji kopi. Sedangkan untuk persetujuan jual beli, importir Korea memiliki spesifikasi tertentu untuk masuk ke pasar domestik mereka dengan Food Sanitation Act atau tindakan sanitasi makanan
dan juga Plant Quarantine Act, yaitu dengan karantina tumbuhan. Selain itu juga tentu dokumen-dokumen ekspor-impor pada umumnya. Demografi penikmat kopi di Korea juga menunjukkan fakta yang menarik nih, di mana konsumen mencari kopi yang berkualitas tinggi daripada sebelumnya. Masyarakat pada umumnya menilai kopi dari rasa dan aroma, harga, asal kopi, brand, dan lain sebagainya. Tentu rasa dan aroma merupakan aspek terpenting dari keputusan konsumen membeli kopi. Sedangkan untuk preferensi konsumen kopi terhadap jenis kopi, 2/3 di antaranya lebih menyukai kopi Arabica dan juga 1/3 lainnya menyukai kopi Robusta. Nah, bagi teman-teman yang punya kopi Robusta, pasar di Korea Selatan hanya 1/3, tapi bukan tidak mungkin untuk diperluas dan diperbesar lagi. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang punya kopi Arabica, pasarnya ada 2/3 nih yang perlu di-maintain kualitasnya dan juga kepuasannya, sehingga bisa lebih luas dan juga lebih besar lagi. Secara umum, konsumen di Korea Selatan mengeluarkan kurang lebih 2-5 ribu won atau sekitar 30-60 ribu per hari, di mana itu merupakan kisaran harga untuk satu gelas atau satu cangkir kopi di coffee shop. Adapun 22% konsumen lainnya berani mengeluarkan 5-10 ribu won atau sekitar 70-120 ribu rupiah, di mana merupakan rata-rata 2-3 cangkir kopi atau 2-3 gelas kopi di kedai kopi. Waktu dan alasan orang Korea mengkonsumsi kopi ini juga unik nih, di mana 55% konsumen kopi mengkonsumsi kopi di siang hari, sedangkan 22% lainnya di pagi hari. Alasannya karena kopi merupakan produk yang mengandung kafein, sehingga dapat mencegah kantuk dan meningkatkan denyut jantung mereka, sehingga mereka dapat lebih produktif dalam bekerja. Wah, luar biasa emang orang Korea ini. Setelah kita mengetahui gambaran umum negara, pesaing, trennya seperti apa, keadaan marketnya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis lagi, yaitu persyaratan produk yang bisa masuk untuk Korea Selatan. Nah, Korea Selatan memiliki kebijakan impor dengan landasan hukum terkait perizinan masuk untuk makanan olahan, di luar daging, ikan, dan unggas. Nah, nanti saya juga akan cantumin di layar sini ya, biar teman-teman bisa baca juga, dan juga bisa memahami dengan baik. Yang pertama adalah Food Sanitation Act, yang bertujuan bagi peningkatan kesehatan masyarakat dengan mencegah risiko sanitasi yang disebabkan oleh pangan, mendorong peningkatan kualitas gizi pangan, dan memberikan informasi pangan yang akurat suatu produk secara menyeluruh, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kemajuan kualitatif produk pangan. Yang kedua adalah Plant Quarantine Act, ditujukan pada segala jenis tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran untuk menghindari bahaya dari penyebaran hama dan penyakit yang disebarkan melalui produk-produk tersebut. Nah, yang ketiga ada Food Labeling Law, merupakan regulasi di mana produsen perlu menyertakan informasi mengenai produk makanan pada kemasan, sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai dengan informasi tersebut. Setiap produk yang akan memasuki pasar di Korea Selatan diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Dan untuk memastikan keabsahannya, eksportir perlu menghubungi instansi terkait serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan bahan baku produksi, proses pembuatan, kemudian tujuan pemasaran produk, dan juga contoh produk sebelum uji kelayakan. Namun jika berdasarkan proses manufaktur dan pengemasannya berkualitas dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka ada beberapa pengecualian untuk tidak melalui proses karantina. Di antaranya, yang pertama adalah makanan olahan yang diawetkan dalam larutan gula, larutan garam, minyak, maupun senyawa kimia organik dengan kandungan antiseptik. Yang kedua, produk dengan bahan baku pilihan serta telah diproses secara higienis, sehingga tidak memungkinkan bagi bakteri maupun hama untuk bertahan hidup. Nah, yang ketiga adalah proses higienitas produk tersebut meliputi
Buah-buahan yang sudah dipotong kemudian dikukus atau direbus selama lebih dari 5 menit hingga mencapai suhu 90 derajat sebelum dibekukan dalam suhu minus 17 derajat. Buah-buahan yang sudah dikeringkan maupun diproses dalam suhu tinggi dan dibungkus dalam wadah kedap udara atau vakum di vakum. Panganan yang sudah diproses menjadi bubuk dan dikemas dalam wadah kedap udara. Nah, di sini juga nanti akan saya tampilkan proses uji kelayakan produk berdasarkan Plant Quarantine Act. Jadi teman-teman bisa melihat diagramnya seperti apa, jadi proses-prosesnya bisa dimengerti secara menyeluruh. Labeling. Nah, selanjutnya adalah labeling. Label merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran produk. Eksportir harus menyertakan label kemasan maupun label produk. Nah, beberapa yang perlu disertakan dalam label produk adalah yang pertama, nama dan jenis produk, negara asal pembuatan, daftar bahan baku utama termasuk massa jenis dan persentase, bahan aditif makanan, informasi nilai gizi, saran penyimpanan, nama, alamat, dan nomor telepon importir, nomor lisensi importir, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, alamat untuk mengembalikan barang jika ada kerusakan, peringatan terkait gangguan kesehatan. Nah, itu adalah rincian yang harus ada di label produknya ya. Nah, sekarang masuk ke label kemasan seperti apa. Nah, sejak diberlakukannya eco-labeling pada tahun 2009, jumlah produk dengan kemasan ramah lingkungan semakin meningkat di pasaran. Pasalnya, produsen dapat memperoleh akreditasi dari pemerintah jika menyertakan eco-friendly pada produknya. Di samping itu, melalui kebijakan ini, pemerintah juga telah berhasil mewujudkan prinsip pengolahan sampah 3R, recycle, reuse, reduce, di Korea Selatan. Karenanya, bagi produsen lokal maupun luar diwajibkan untuk menyertakan label pemisah sampah ya, harus disertakan berdasarkan jenis kemasan yang digunakan. Sebagai catatan, untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, maka KFDA itu merupakan Korea Food Drug Authorization, ya seperti BPOM-nya di Indonesia lah, menetapkan larangan penggunaan bahan-bahan seperti timah, kadmium, merkuri, dan kromium di atas 100 ppm. Beberapa perusahaan produk makanan olahan di Korea, seperti Oreo misalnya, sudah beralih menggunakan tinta dari minyak sayur untuk kemasannya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya mampu untuk menyuplai produknya atau produk kopi ke Korea Selatan, dengan catatan harus dokumennya juga udah lengkap ya, dan melengkapi semua prosesnya, bisa masuk ke tahap jalur distribusi kopi di Korea Selatan seperti apa. Nah, di layar teman-teman udah tertampil atau ada tampilan diagram nih yang biasanya dilakukan atau jalur distribusinya seperti apa. Nah, yang pertama dari supplier atau eksportir bisa mencari trading company, importir, atau wholesale importir. Atau bisa juga teman-teman bisa cari retail importir. Nah, retail importir ini biasanya adalah diaspora Indonesia yang ada di Korea Selatan. Tapi kita bahas yang tiga pipa besar ini ya. Trading company, importir, dan wholesale importir. Nah, mereka akan mencari direct distribution or wholesaler. Nah, langsung didistribusikan ke franchise coffee shop, mart and convenience store, online shopping, dan juga retailers. Nah, seperti itu jalur distribusinya. Nah, silahkan teman-teman bagi yang mau cari trading company importir atau wholesale importir, silahkan. Yang mau coba kecil-kecil dulu atau retail dulu ke Korea Selatan dengan mencari retail importir, ya silahkan juga. Nah, untuk metode transaksinya sendiri, biasanya secara umum eksportir atau supplier akan mengirimkan sampel kepada importir mereka atau calon buyer mereka. Biasanya mereka akan tes, dan kalau oke, biasanya mereka akan menentukan minimum order quantity atau trial order, dan juga harganya, sistem pembayarannya, dan juga sistem pengirimannya seperti apa.
Untuk metode transaksi yang berlaku di Korea Selatan, karena sistem pembayarannya sudah maju di Korea Selatan dan tercatat secara digital, maka utamanya mereka menggunakan letter of credit. Nah, bagi teman-teman yang udah siap dengan metode pembayaran letter of credit, silahkan untuk mencari calon buyer di Korea Selatan. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk buyer menggunakan metode pembayaran lain, seperti telegraphic transfer atau TT. Namun dengan catatan kita udah dipercaya atau kita minta bantuan dengan ITPC Busan. Siapa tahu mereka bisa membantu memediasi masalah sistem pembayaran ini. Nah, untuk informasi harga sendiri, rata-rata di Korea Selatan harga kopi per kilonya kurang lebih 12.000 won. Ya 140.000 sampai 150.000 rupiah. Nah, dari informasi harga tersebut teman-teman bisa menentukan nih berapa sebaiknya saya jual ke importir atau buyer. Harga roast bean berapa, green bean berapa. Nah, silahkan dihitung sendiri. Nah, untuk sekedar tips aja agar kita bisa masuk dulu ke pasar Korea Selatan, lebih baik kita ya ambil harga atau ambil profit wajar aja. Jadi HPP kita ambil ke petani berapa ditambah profit wajar kita berapa, yaitu harga jual kita. Nah, nanti kalau misalkan harga yang kita tawarkan kepada buyer masih dinego, ya kita tanyakan target price mereka itu berapa. Nah, kalau udah ditanyakan target price, nah berubah lagi kita metodologi menentukan harganya, jadi affordability dikurangi cost sama dengan profit kita. Affordability itu kemampuan pasar untuk membayar kita. Oke, kita masuk ke akhir-akhir sesi kali ini. Setelah kita melakukan analisa yang lumayan melelahkan, nah inilah daftar importir yang bisa kalian hubungi bagi teman-teman yang punya produk kopi nih. Nih, ini dia. Teman-teman bisa screenshot daftar importirnya, dan ini memang tidak ada kontaknya. Jadi teman-teman harus mencari kontaknya di Google atau teman-teman bisa menghubungi ITPC Busan Korea Selatan. Ini dia kontak ITPC Busan Korea Selatan. Kami juga memberikan informasi Kamar Dagang Korea Selatan dan juga Indonesia. Silakan teman-teman bisa disimak baik-baik, dicatat atau di screenshot. Kalau dibutuhkan bisa dihubungi untuk mempermudah promosi produk teman-teman di Korea Selatan. Oke, selain itu, ini ada informasi yang terakhir dan juga last but not least, ini juga penting teman-teman. Bagi teman-teman yang punya budget lebih untuk promosi, saya saranin juga untuk ikut pamerannya juga. Kalau kita target marketnya atau negara tujuan ekspor kita yang udah kita tentuin adalah Korea Selatan, maka kita harus mengikuti pameran yang ada di Korea Selatan. Nah, ini beberapa pameran kopi di Korea Selatan. Nah, ini ada dua yang direkomendasikan juga oleh ITPC Busan Korea Selatan ya. Nah, yang pertama ada Cafe Expo Seoul dengan produk yang dipamerkan itu kopi dan alat kopi. Tanggalnya 5-8 April, tempatnya di COEX Seoul, dan harga booth-nya kurang lebih 1.700-an lah per booth. Nah, untuk alamat websitenya kalian bisa kunjungi di cafeexposeoul.com. Nah, untuk yang kedua adalah ada Cafe Show. Nah, untuk produknya kopi, alat kopi, dan F&B. Tanggalnya 8-11 November, tempatnya di COEX Seoul, dan harga booth-nya kurang lebih 2.600 per booth. Nah, kalian juga bisa mengunjungi websitenya di cafeshow.com. Nah, gimana hari ini analisanya? Cukup berat ya? Nah, ini memang yang dibutuhkan teman-teman sekalian sebelum mencari buyer. Analisa. Ketika misal teman-teman sudah mendapatkan buyer yang potensial, jadi bisa langsung prosesnya, bisa enak prosesnya. Setelah tahap A, tahap B, tahap C, tahap D, setelah itu goal, setelah itu ekspor ke Korea Selatan. Amin. Saya doain teman-teman juga yang punya produk kopi
segera ekspor ya, meskipun nggak ke Korea Selatan. Tapi bagi teman-teman yang tembus nih ekspornya atau mendapatkan banyak informasi dari video ini, bisa komen di bawah ya, biar saya juga ikut seneng nih. Kami tim semua di sini ikut seneng. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan terus support channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe channel ini. Dan juga bunyiin loncengnya agar nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Terima kasih semuanya. Bye.